Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa setiap tanggal 21 Maret dan 23 September, wilayah Pontianak, Kalimantan Barat akan mengalami hari tanpa bayangan? Fenomena tersebut dapat kita amati pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB. Mengapa bisa ada fenomena hari tanpa bayangan ya di sana? Agar tahu jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Di Pontianak terdapat Tugu Khatulistiwa yang menandai lokasi lintasan garis lintang 0 derajat. Setiap tanggal 21 Maret dan 23 September, Kota Pontianak akan mengalami hari tanpa bayangan. Hal ini disebabkan pada setiap tanggal tersebut, posisi matahari berada tepat di atas garis lintang 0 derajat. Posisi matahari senantiasa berubah-ubah karena adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah kondisi matahari yang tampak seolah-olah berpindah dalam 1 tahun dari garis balik utara atau 23,5 derajat lintang utara ke khatulistiwa. Lalu ke garis balik selatan atau 23,5 derajat lintang selatan. Lalu ke khatulistiwa, lalu kembali ke garis balik lintang utara, dan seterusnya secara berulang. Peristiwa gerak semu tahunan matahari diakibatkan adanya revolusi bumi. Revolusi bumi akan memberikan dampak bagi kehidupan di bumi. Secara rinci, revolusi bumi dan dampaknya bagi kehidupan adalah sebagai berikut. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari akibat adanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara matahari dan bumi. Gaya gravitasi membuat benda dengan massa yang lebih kecil berputar mengelilingi benda dengan massa yang lebih besar. Dengan demikian, bumi sebagai benda yang massanya lebih kecil akan berputar mengelilingi matahari sebagai benda yang massanya lebih besar. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan 1 kali putaran mengelilingi matahari disebut dengan periode revolusi bumi. Periode revolusi bumi memiliki jangka waktu 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Jangka waktu ini disebut sebagai 1 tahun sideris. Kata sideris berasal dari bahasa Latin, yaitu sidus yang berarti bintang. 1 tahun sideris dihitung ketika bumi berada pada sebuah titik yang lurus dengan sebuah bintang. Kemudian mengitari bintang tersebut hingga kembali di titik semula. Bintang yang dikelilingi oleh bumi adalah matahari. Pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah kondisi matahari yang tampak seolah-olah berpindah dalam 1 tahun dari garis balik utara atau 23,5 derajat lintang utara ke khatulistiwa, lalu ke garis balik selatan atau 23,5 derajat lintang selatan, lalu ke khatulistiwa, lalu kembali ke garis balik lintang utara, dan seterusnya secara berulang. Bumi berevolusi atau bergerak mengelilingi matahari
dengan poros atau sumbu bumi yang condong sebesar 23,5 derajat ke matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kecondongan bumi terhadap matahari secara bergantian antara kutub utara dan kutub selatan. Perubahan kecondongan bumi terhadap matahari secara bergantian antara kutub utara dan kutub selatan menyebabkan matahari seolah berpindah-pindah dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 21 Juni, ketika kutub utara sedang condong mendekati arah matahari, posisi matahari seolah-olah bergeser ke arah utara dan berada di garis balik utara atau 23,5 derajat lintang utara. Sebaliknya, pada tanggal 22 Desember, ketika kutub selatan sedang condong mendekati arah matahari, posisi matahari seolah-olah bergeser ke arah selatan dan berada di garis balik selatan atau 23,5 derajat lintang selatan. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, ketika posisi bumi tidak sedang condong karena sedang dalam posisi pergantian dari condong ke kutub utara ke kutub selatan atau sebaliknya, posisi matahari seolah-olah berada di ekuator atau tepat di garis lintang 0 derajat. Kedua, terjadinya perubahan lamanya siang dan malam. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa terdapat pergerakan semu tahunan matahari. Pergerakan semu tahunan matahari berdampak pada terjadinya perubahan lamanya siang dan malam di permukaan bumi. Perubahan lamanya siang dan malam ini dipengaruhi oleh kecondongan bumi. Secara rinci, perubahan lamanya siang dan malam pada tiap-tiap posisi kecondongan bumi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 21 Maret sampai 23 September, kutub utara condong mendekati arah matahari, sedangkan kutub selatan condong menjauhi arah matahari. Posisi kutub utara berada paling dekat dengan matahari pada tanggal 21 Juni. Sehingga wilayah di belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak dibandingkan dengan wilayah di belahan bumi selatan. Dampaknya, siang di belahan bumi utara lebih lama dibandingkan dengan siang di belahan bumi selatan. Bahkan, ada beberapa wilayah di kutub utara yang mengalami siang hari selama 24 jam. Sebaliknya, sebagian wilayah di kutub selatan mengalami malam hari selama 24 jam. Pada tanggal 23 September sampai 21 Maret, kutub selatan condong mendekati arah matahari, sedangkan kutub utara condong menjauhi arah matahari. Posisi kutub selatan berada paling dekat dengan matahari pada tanggal 22 Desember, sehingga wilayah di belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak dibandingkan dengan wilayah di belahan bumi utara. Dampaknya, waktu siang di belahan bumi selatan lebih lama dibandingkan dengan waktu siang di belahan bumi utara. Bahkan, ada beberapa wilayah di kutub selatan yang mengalami siang hari selama 24 jam. Sebaliknya, sebagian wilayah di kutub utara mengalami malam hari selama 24 jam. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, kutub utara dan kutub selatan berjarak sama ke matahari,
atau bumi sedang tidak dalam posisi condong ke salah satu kutubnya. Hal ini mengakibatkan belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari yang sama banyak, sehingga lamanya waktu siang dan waktu malam di seluruh permukaan bumi akan sama. Perubahan lamanya siang dan malam di permukaan bumi akan memengaruhi seluruh permukaan bumi, kecuali wilayah yang terletak di ekuator, termasuk wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan wilayah ekuator selalu sejajar dengan kedudukan matahari. Meskipun bumi sedang dalam posisi condong ke utara, selatan, ataupun saat tidak sedang condong ke arah manapun. Ketiga, terjadinya pergantian musim. Adanya pergerakan bumi mengelilingi matahari atau revolusi juga berdampak pada adanya pergantian musim di permukaan bumi. Agar dapat lebih mudah memahami pergantian musim di permukaan bumi, kita harus membedakan wilayah bumi berdasarkan iklimnya, yaitu iklim tropis, iklim subtropis dan sedang, serta iklim kutub, sebab tiap-tiap iklim memiliki musim yang berbeda-beda. Iklim tropis. Wilayah beriklim tropis merupakan wilayah yang terletak pada 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah beriklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di wilayah beriklim tropis, tidak terdapat perbedaan musim antara lintang utara dan lintang selatan. Pada wilayah beriklim tropis, musim kemarau terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober, dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Kondisi musim di wilayah beriklim tropis disebabkan oleh perubahan posisi kecondongan kutub utara dan kutub selatan bumi saat berevolusi terhadap matahari, yang menyebabkan timbulnya angin monsun di wilayah beriklim tropis. Angin monsun adalah angin yang berubah arah setiap 6 bulan sekali dan arahnya mengikuti gerak semu tahunan matahari. Ketika matahari berada di belahan bumi utara pada bulan April hingga Oktober, wilayah yang bertekanan rendah berada di sisi utara Khatulistiwa. Sedangkan wilayah yang bertekanan tinggi berada di sisi selatan Khatulistiwa. Artinya, angin akan bergerak dari sisi selatan Khatulistiwa menuju sisi utara Khatulistiwa. Ketika bergerak dari sisi selatan Khatulistiwa, angin yang berembus bersifat kering sebab kandungan uap airnya sedikit karena banyaknya gurun di benua Australia yang terletak di bagian selatan bumi. Akibatnya, pada bulan April hingga Oktober, wilayah beriklim tropis akan mengalami musim kemarau. Sebaliknya, ketika matahari berada di belahan bumi selatan pada bulan Oktober hingga April, wilayah yang bertekanan rendah berada di sisi selatan Khatulistiwa. Sedangkan wilayah yang bertekanan tinggi berada di sisi utara Khatulistiwa. Artinya, angin akan bergerak dari sisi utara Khatulistiwa menuju sisi selatan Khatulistiwa. Ketika bergerak dari sisi utara Khatulistiwa, angin yang berembus bersifat basah, sebab membawa uap air yang banyak karena angin akan melewati perairan yang luas, seperti Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan yang terletak di bagian utara bumi, serta sebagian Samudra Hindia yang terletak di bagian selatan bumi. Akibatnya, pada bulan Oktober hingga April,
wilayah beriklim tropis akan mengalami musim hujan. Iklim subtropis. Wilayah beriklim subtropis merupakan wilayah yang terletak pada 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di wilayah beriklim subtropis, terdapat perbedaan musim antara wilayah bumi yang berada di utara dan selatan. Di wilayah beriklim subtropis di belahan bumi utara, musim semi terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Musim panas pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Musim gugur pada tanggal 23 September hingga 22 Desember. Dan musim dingin pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret. Sebaliknya, di wilayah beriklim subtropis di belahan bumi selatan, musim semi akan terjadi pada tanggal 23 September hingga 22 Desember. Musim panas pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret. Musim gugur pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, dan musim dingin pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Kondisi musim yang saling berkebalikan antara wilayah beriklim subtropis di belahan bumi utara dan wilayah beriklim subtropis di belahan bumi selatan disebabkan oleh perubahan posisi kecondongan kutub utara dan kutub selatan bumi saat berevolusi terhadap matahari. Ketika kutub utara bumi sedang condong mendekati arah matahari, wilayah beriklim subtropis di belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Sedangkan wilayah beriklim subtropis di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sebaliknya, ketika kutub selatan bumi sedang condong mendekati arah matahari, wilayah beriklim subtropis di belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Sedangkan wilayah beriklim subtropis di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin. Sementara itu, musim semi adalah musim peralihan dari musim dingin ke musim panas. Sedangkan musim gugur adalah musim peralihan antara musim panas ke musim dingin. Saat terjadi musim semi dan musim gugur, bumi sedang hendak mengubah posisi kecondongan kutubnya yang sedang mendekati dan menjauhi matahari. Iklim sedang. Wilayah beriklim sedang merupakan wilayah yang terletak pada 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah beriklim sedang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di wilayah beriklim sedang, terdapat perbedaan musim antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Di wilayah beriklim sedang di belahan bumi utara, musim semi terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Musim panas pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Musim gugur pada tanggal 23 September hingga 22 Desember. Dan musim dingin pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret. Sebaliknya, di wilayah beriklim sedang di belahan bumi selatan, musim semi akan terjadi pada tanggal 23 September hingga 22 Desember.
Musim panas pada tanggal 22 Desember hingga 21 Maret. Musim gugur pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, dan musim dingin pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Kondisi musim yang saling berkebalikan antara wilayah beriklim sedang di belahan bumi utara dan wilayah beriklim sedang di belahan bumi selatan disebabkan oleh perubahan posisi kecondongan kutub bumi saat berevolusi terhadap matahari. Ketika kutub utara bumi sedang condong mendekati arah matahari, wilayah beriklim sedang di belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Sedangkan wilayah beriklim sedang di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sebaliknya, ketika kutub selatan bumi sedang condong mendekati arah matahari, wilayah beriklim sedang di belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Sedangkan wilayah beriklim sedang di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin. Sementara itu, musim semi adalah musim peralihan dari musim dingin ke musim panas. Sedangkan musim gugur adalah musim peralihan dari musim panas ke musim dingin. Saat terjadi musim semi dan musim gugur, bumi sedang hendak mengubah posisi kecondongan kutubnya yang sedang mendekati dan menjauhi matahari. Iklim kutub. Wilayah beriklim kutub merupakan wilayah yang terletak pada 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah beriklim kutub memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Wilayah beriklim kutub terdapat perbedaan musim antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Di wilayah beriklim kutub di belahan bumi utara, musim panas terjadi pada pertengahan bulan Maret hingga pertengahan bulan September, dan musim dingin terjadi pada pertengahan bulan September hingga pertengahan bulan Maret. Di wilayah beriklim kutub di sebelah bumi selatan, musim panas terjadi pada pertengahan bulan September hingga pertengahan bulan Maret, dan musim dingin terjadi pada pertengahan bulan Maret hingga pertengahan bulan September. Kondisi musim yang saling berkebalikan antara wilayah beriklim sedang di belahan bumi utara dan wilayah beriklim sedang di belahan bumi selatan disebabkan oleh perubahan posisi kecondongan kutub bumi saat berevolusi terhadap matahari. Ketika kutub utara bumi sedang condong mendekati arah matahari, wilayah beriklim kutub di belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Sedangkan wilayah beriklim kutub di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sebaliknya, ketika kutub selatan bumi sedang condong mendekati arah matahari, wilayah beriklim kutub di belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Sedangkan wilayah beriklim kutub di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin. Di beberapa wilayah beriklim kutub, contohnya Antartika, saat terjadi musim panas, matahari tidak akan terbenam selama 6 bulan. Sementara itu, saat terjadi musim dingin, matahari tidak akan terbit selama 6 bulan. Walaupun pada musim panas, matahari tidak terbenam selama 6 bulan karena sudut matahari sulit untuk menjangkau wilayah kutub. Panas matahari tidak akan mencairkan seluruh es di kutub. Keempat, terjadinya perubahan ketampakan rasi bintang.
Rasi bintang adalah susunan dari bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang dapat terletak di timur, utara, barat, ataupun selatan matahari. Adanya revolusi atau pergerakan bumi mengelilingi matahari akan berakibat pada perubahan ketampakan rasi bintang yang dapat diamati dari bumi. Contohnya, ketika bumi sedang berada di sebelah utara matahari, rasi bintang yang terlihat hanyalah rasi bintang yang berada di sisi utara matahari. Sebaliknya, ketika bumi sedang berada di sebelah selatan matahari, rasi bintang yang terlihat hanyalah rasi bintang yang berada di sisi selatan matahari. Rasi bintang berfungsi sebagai penunjuk arah. Contohnya, rasi bintang Ursa Mayor berfungsi menunjukkan arah utara, dan rasi bintang Crux berfungsi menunjukkan arah selatan. Kelima, terjadinya paralaks bintang. Paralaks bintang adalah perbedaan latar belakang sebuah bintang yang sedang kita amati dari bumi dari waktu ke waktu. Perbedaan latar belakang bintang yang sedang kita amati ini disebabkan oleh posisi bumi yang senantiasa berubah karena melakukan gerakan revolusi terhadap matahari. Akibatnya, ketampakan latar belakang sebuah bintang senantiasa berbeda. Contohnya, saat kita mengamati bintang Vega di bulan Januari tahun 2020 dan di bulan Juli tahun 2020, latar belakang bintang Vega di bulan Januari tahun 2020 pasti akan berbeda dengan latar belakang bintang Vega di bulan Juli tahun 2020. Saat bulan Juli tahun 2020 dan Januari tahun 2020, posisi bumi saat mengelilingi matahari sedang berada dalam posisi yang berlawanan. Planet bumi yang kita tinggali ini tidak dalam posisi diam, tetapi bergerak setiap saat. Salah satu pergerakan bumi adalah revolusi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari akibat adanya gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi matahari dengan bumi. Dampak dari adanya revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Perubahan lamanya siang dan malam, pergantian musim, perubahan ketampakan rasi bintang, serta paralaks bintang.